Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Juliananda dari FI2E. Hari ini saya akan membuat video materi IPS yang berjudul Perkembangan Pengaruh Barat dan Perubahan Ekonomi, Demografi, dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Di sini ada 4 materi. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu kolonialisme dan imperialisme kuno di Indonesia. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia, yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang muncul kurang lebih dari 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan dari imperialisme kuno yaitu 3G: Gold, Glory, Gospel. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah kolonialisme dan imperialisme kuno di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan kolonialisme. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dan Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Diawali dengan pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah dan perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa barat Portugis, kemudian diikuti Inggris dan Belanda, berlomba-lomba mencari daerah dan penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik, yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Selanjutnya, imperialisme. Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan, tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong pembaruan-pembaruan yang dapat menyumbang ke arah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan, dan sistem pemerintahan. Selanjutnya, kolonialisme dan imperialisme modern di Indonesia. Ada 3 unsur kolonialisme modern yang diterapkan Belanda di Indonesia, yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan memang dibuka oleh penduduk Bumi Putra pada saat itu, di mana pendidikan menjadi pintu di dalam menjadikan pelajar sebagai tenaga kerja terdidik yang dibayar murah. Tenaga pekerja terdidik di berbagai instansi pemerintahan merupakan salah satu unsur modernisme dalam sistem kolonialisme. Penyelewengan pada aspek pendidikan ini sayangnya ternyata pendidikan ini hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Yang kedua yaitu bidang irigasi. Sebagai bagian kelanjutan revolusi industri sebagai tanda kemodernan, irigasi sangat diperlukan di dalam mengairi persawahan dan perkebunan untuk dapat menyuburkan tanaman dan mendapatkan hasil panen yang diolah di pabrik-pabrik. Salah satu contohnya adalah irigasi untuk tanaman tebu yang kemudian diproses di pabrik gula. Yang ketiga yaitu bidang transmigrasi. Tujuan diadakannya migrasi adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para penduduk bumi putra atau pribumi di perkebunan dan pertambangan yang dibayar dengan sistem upah, menjadi tanda dari dinamika masyarakat modern di Hindia Belanda. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme modern terjadi setelah revolusi industri,
imperialisme modern, adanya dorongan kepentingan ekonomi, keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya dan untuk memenuhi kebutuhan industri, di mana negara jajahan sebagai sumber penghasil bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri. Materi yang ketiga yaitu pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini ada 4 organisasi. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusono Sodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat, namun pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Sehubung dengan itu perlu dikumpulkan beasiswa atau study pound untuk membiayai mereka. Organisasi ini terbentuk pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat moderat, yaitu pergerakan yang menghindari kekerasan atau perilaku ekstrim. Yang kedua yaitu Serikat Islam atau biasa disebut dengan SI. Serikat Islam ini berdiri pada Agustus 1911. Berbeda dengan Budi Utomo yang mula-mula hanya mengangkat derajat para priai khususnya di Jawa, maka organisasi Serikat Islam mempunyai sasaran anggotanya yang mencakup seluruh rakyat jelata yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pada tahun 1909, RM anggota SI segera meluas ke seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagian besar anggotanya adalah rakyat jelata. Serikat Islam ini dapat membaca keinginan rakyat dengan membantu perbaikan upah kerja, sewa tanah, dan perbaikan sosial kaum tani. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah ini terbentuk pada tanggal 18 November 1912. Pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah berusaha memberantas semua jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu Indische Partij. Organisasi yang sejak berdirinya sudah bersikap radikal adalah Indische Partij. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Materi yang terakhir yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai sejak tanggal 9 Maret 1942 dan merupakan rangkaian dari politik imperialisme di Asia Tenggara dan mengakibatkan kemajuan industri di Jepang sangat maju pesat dan membuat strategi ekspansi untuk mencari bahan mentah, sumber pangan, dan pemasaran baru. Konstalisasi negara Jepang didorong oleh menguatnya ambisi militerisme Jepang yang memungkinkan hal tersebut terjadi dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.